Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GIA Pegangsaan Jakarta. Puji nama Tuhan, saudara, kita berjumpa lagi dengan siraman rohani siang hari ini dan saya percaya kita tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita. Amin. Karena hidup itu tidak bicara tentang kita, saudara, tentang masalah kita, tentang pergumulan kita, tapi hidup itu bicara tentang Tuhan. Karena hidup adalah anugerah. Dan hidup yang kita hidupi hari ini adalah bukan kita loh saudara. Ada Tuhan di dalam kita. Maka apapun yang terjadi saudara, hari ini kita mau belajar. Kita belajar untuk kita bersyukur, kita belajar bahwa kalau aku hidup, itu bukan aku sendiri yang hidup, tapi ada Kristus di dalamku. Maka ada apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan kita akan dimampukan untuk melewatinya karena Kristus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Pada hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kami akan belajar Tuhan kebenaran firman Tuhan. Mari sampaikanlah isi hatimu ya Bapa, dan kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Rasul Paulus, saudara, kepada jemaat di Roma. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kita punya hari itu ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kembali lagi ke hari Senin. Senin kita bekerja sampai hari Jumat. Mungkin ada yang sampai hari Sabtu, atau ada yang Senin itu hari liburnya karena jam kerjanya Selasa sampai Sabtu, atau mungkin sampai Minggu. Ya apapun saudara, berapa hari pun kita bekerja, ada 1 hari untuk istirahat. Nah saudara, Senin sampai Minggu itulah hari-hari yang kita punya. Dan hari Minggu ya, yang normalnya hari Minggu kita libur, lalu kemudian kita gunakan kemana? Jalan-jalan atau ibadah. Kita pasti sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, menggunakannya untuk pergi beribadah, bertugas hari itu, melayani hari itu. Kita pergi kebaktian, kita pergi ke gereja, kita pergi ibadah. Mau kemana? Mau ibadah. Tugas apa di ibadah? Bla 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 bla, gitu ya. Ya saudara, datang ke gereja ya sebagai jemaat Tuhan. Dan kita mengatakan kita sedang beribadah. Kita akan beribadah. Tapi mari jujur dalam hati kita. Apakah kita menikmati ibadah kita? Ya. Hari Minggu adalah hari di mana kita datang berkumpul bersama dengan orang percaya lainnya. Kita datang tuh untuk apa sih sebenarnya hari Minggu, saudara? Kita tuh hari Minggu datang untuk merayakan kemenangan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka mestinya kita menunjukkan ekspresi kita ketika kita beribadah. Ekspresi kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, yang sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena saudara, bersyukur loh kita yang hidup di zaman anugerah ini. Coba bayangkan orang-orang yang hidup pada masa perjanjian lama. Saudara, pada masa perjanjian lama itu orang-orang laki-laki Israel itu wajib datang ke tempat ibadah, ke bait Allah di hari-hari raya keagamaan. Itu harus, saudara. Dan setiap orang yang datang, setiap umat yang datang ke bait Allah itu tidak dengan tangan yang hampa. Bagaimana dengan kesalahan, dengan dosa yang dilakukan pada masa itu? Itu ada hukumnya. Jadi setiap kesalahan, setiap ucapan syukur, setiap apapun yang dilakukan oleh umat itu ada hukumnya. Mereka harus mempersembahkan kurban-kurban kepada Tuhan melalui imam. Maka ada kurban penebusan salah, kurban bakaran, kurban persembahan, kurban-kurban yang bisa dibaca di kitab imamat, saudara. Nah, salah satu contoh yang saya baca adalah mempersembahkan kurban penebus salah. Nah, itu sudah diatur, dan aturannya itu gak main-main, detail sekali, gak boleh sembarangan. Gak bisa sembarangan kita bawa hewan kurban kita.
Semakin kita punya, berada, itu ada aturannya sendiri. Kalau kita orang yang kurang mampu, maka kita boleh membawa, kita bisa membawa burung tekukur. Tapi kalau kita secara finansial kita mampu, kita harus lebih besar dari burung tekukur. Harus lebih besar, itu ada aturannya. Itu bagi kita umat, kurban apa yang akan dibawa, kurban seperti apa yang harus diberikannya. Lalu kemudian bagaimana dengan para imam? Para imam pun begitu, saudara. Para imam pun juga ada aturan bagaimana para imam itu harus membawa kurban dari umat, dibawa ke kemah ya, ke kemah suci, ke bait Allah. Itu seperti apa? Nah itu sudah diatur. Jadi artinya gak mudah loh hidup dalam masa perjanjian lama loh saudara. Tapi setelah kematian Kristus, kematian Tuhan di kayu salib, kematian Yesus, maka kita tidak perlu lagi membawa hewan kurban sebagai penebus salah, sebagai persembahan yang kita bawa ke bait suci di hadapan Allah melalui para imam. Kita enggak. Karena apa? Karena kurban penebusan salah itu sudah digantikan oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Yesus sendiri sudah menyediakan dirinya menjadi kurban penebusan salah, menjadi kurban penebusan bagi hidup kita. Itu kita yang hidup di masa perjanjian baru seperti sekarang, di masa anugerah seperti sekarang ini. Itu lebih-lebih lagi kita patut bersyukur kita hidup di zaman anugerah, saudara. Lalu apa itu yang namanya ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus? Karena apa yang kita baca hari ini bicara tentang itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari Minggu itu wajib saudara kita datang, karena saatnya kita merayakan kemenangan, merayakan kebaikan Tuhan. Tetapi ibadah itu bukan hanya di hari Minggu. Ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus adalah persembahan hidup kita. Bukan hanya di hari Minggu saat kita berdiri di mimbar, saat kita bertugas, tetapi hari Senin sampai dengan Sabtu saat kita tidak ada di gereja. Ketika kita tidak berada di ruang yang dikelilingi oleh tembok kanan kiri kita bersama dengan orang-orang seiman kita. Tetapi ibadah yang sejati adalah ketika kita ada di keluarga kita, ketika kita ada di masyarakat, ketika kita ada di tempat kita bekerja, itu kita hidup kita seperti apa? Hidup yang seperti ini loh saudara. Roma pasal 6 yang Rasul Paulus tuliskan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ibadah yang sejati adalah ibadah atau hidup kita di hari Senin sampai hari Sabtu di luar daripada ruang ibadah, yaitu ketika kita ada di keluarga, di masyarakat, di lingkungan di mana kita bekerja, di tempat di mana kita hidup, di tempat di mana kita bergaul, dan hidup itu adalah hidup yang kita serahkan kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Itu adalah ibadah yang sejati. Hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Hidup kita berani berdiri di dalam kebenaran, di atas kebenaran. Ketika orang lain berusaha untuk menjatuhkan prinsip-prinsip iman Kristen, kita tetap berani berdiri. Kita tetap menjadi yang berbeda. Karena apa? Karena kita memang berbeda. Karena iman kita berbeda. Karena Kristus mengajarkan kita berbeda. Berbeda iman kita, berbeda cara pandang kita, berbeda cara hidup kita. Ketika cara pandang kita kepada Kristus yang penuh dengan kasih, Kristus yang sudah rela mengorbankan hidupnya bagi kita, ketika cara pandang kita seperti itu, maka cara hidup kita akan berbeda. Cara hidup kita akan meneladani Kristus yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Jadi, saudara, selamat untuk menjadi pribadi yang mempersembahkan hidupnya, karena itu adalah ibadah yang sejati. Beribadah hari Minggu, bawalah sukacita saudara, kemenangan dan kebaikan Tuhan tunjukkan dan nyatakan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Tetapi tunjukkan dan nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita di hari Senin sampai hari Sabtu ketika kita tidak bersama-sama dengan orang-orang percaya. Roh Kudus pasti memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk kita melakukannya. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan senantiasa.
dan bawalah serta Tuhan Yesus senantiasa dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah di dalam hidup kami. Dan biarlah kami, Tuhan, menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati sebagaimana Tuhan inginkan dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.